Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-115. Apa hukum yang keempat? Jawabannya, hukum yang keempat ialah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Pengajaran yang dapat kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Pertama, Tuhan mengendaki agar kita mengingat hari Sabat. Artinya, kita bukan hanya mengetahui, mengerti, atau memahami tentang hari Sabat, tetapi kita melaksanakan satu sikap dan tindakan yang dinyatakan Tuhan, yaitu kita bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghentikan aktivitas-aktivitas rutin kita untuk memuliakan namanya. Bukan berarti kita tidak menjaga, memelihara, melindungi apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah kita lakukan. Namun, kita diminta oleh Tuhan untuk mengingat itu berdasarkan pada apa yang Tuhan ajarkan melalui karya penciptaannya. Bahwa Tuhan Allah di dalam kemahaannya dan di dalam karyanya menunjukkan kepada kita bahwa Ia telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam waktu yang telah ditentukannya, dan pada waktu yang ketujuh, hari yang ketujuh, itu hari di mana Ia tidak lagi melakukan permulaan penciptaan, karena Ia melanjutkannya dengan memelihara, menjaga, memerintah seluruh yang diciptakannya dengan penuh berkat darinya. Yang kedua, Tuhan mengendaki kita untuk menguduskan hari Sabat. Menguduskan berarti secara khusus mengkhususkan hari yang ketujuh, hari yang spesial untuk benar-benar dipersembahkan, didedikasikan kepada Tuhan Allah. Hari yang ketujuh berarti kalau kita ada 6 hari beraktivitas mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai penata layan di bumi ini, maka hari yang ketujuh itu kita bersama-sama untuk meninggalkan aktivitas yang rutin itu, pekerjaan pelayanan itu, agar kita mengambil waktu jeda, waktu sela, waktu istirahat untuk memuji Tuhan. Agar hari yang dikhususkan itu kita memiliki satu kepercayaan, keyakinan pada hari itu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berinteraksi dengan Tuhan secara khusus, kita bersama-sama. Bukan berarti hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu kita tidak berinteraksi kepada Tuhan. Itu bisa kita lakukan dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, dengan rutinitas kita, dimanapun dan kapanpun, tetapi hari yang ketujuh itu kebersamaan, fellowship, persekutuan dengan Tuhan dan dengan umatnya. Ini penting untuk membangun kesehatian, kesungguhan, dan keseriusan memproklamasikan dan mempersiapkan diri menjadi saksi-saksi Tuhan Allah yang hidup. Yang ketiga, pengajaran dari bagian hukum yang keempat ini ialah kita diberikan tanggung jawab selama 6 hari untuk kerja. Karena kerja juga ibadah. Kerja
juga panggilan yang Tuhan nyatakan untuk kita. Karena itu, tidak ada seorang pun selama 6 hari itu tidak berkarya, tidak melakukan yang tidak berguna, tapi mengerjakan aktivitas kita dengan menghasilkan sesuatu yang berguna dan yang bermanfaat. Selama 6 hari, kita diberi kesempatan yang sangat indah, sangat betul-betul berdampak dalam kehidupan kita dan berdampak bagi bumi ini dan segala isinya. Artinya, kita diminta untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, yang mulia, yang kudus selama 6 hari itu. Yang terakhir, kita bersama-sama untuk mengerjakan hukum yang keempat ini, bukan secara individu, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk satu komunitas kita saja, tapi keseluruhan yang ada di dalam kehidupan kita. Satu sistem kehidupan, satu komunitas dengan segala lingkungan yang ada untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Tidak ada satu bagian pun di mana kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan sebagai ibadah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman dan memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.